Nasihat kepada saudara-saudara kita pengikut mazhab, terutama pengikut Imam Syafi'i, inilah akidah Imam Syafi'i. Namun sayangnya ada orang yang mengklaim pengikut Syafi'i atau pengikut 4 mazhab, bahkan mengharuskan dan mencela orang yang tidak mau ikut. Giliran akidahnya ambilnya dari Abul Hasan al-Asy'ari, bukan dari Syafi'i. Imam Syafi'i jauh lebih berilmu. Kenapa enggak ikut akidah Imam Syafi'i? Kok ikutnya akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Itu pun akidah beliau yang lama, yang beliau sudah nyatakan saya rujuk darinya. Tapi mereka masih mengikuti akidah beliau yang lama, yang disebut akidah Asy'ariyah. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bahasan kali ini adalah berkaitan dengan apakah salafus sholihin, diantaranya ada para imam-imam 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Apakah mereka berakidah ahlu sunnah wal jamaah atau akidah mujassimah, musyabbihah, seperti mana klaim Wahabi. Jadi ini bagian dari tantangan yang harus dijawab, karena banyak orang melenceng dari sebab ini. Banyak orang tersesat sebab klaim-klaim Wahabi. Sebelum saya jawab, maka saya sampaikan dulu satu usul, satu akidah, supaya saat kita mendengar apa-apa dari mereka jangan langsung kita terima. Kalau datang berita dari mereka itu, maka tidak boleh langsung diamini. Kalau berita mereka kita belum tahu kebenaran atau kebohongannya itu, diam, terus tanya sama ulama-ulama kita. Kalau kita dengar dari mereka yang kedua, beritanya itu betul, kita tahu yang disampaikan betul, kenapa kita tidak terima? Tidak. Yang ketiga adalah, kalau yang kita dengar dari mereka adalah yang salah, wajib kita tolak. Tolak. Kalau kita sebelumnya sudah punya dasar, punya barometer, tolak ukur untuk mengetahui yang disampaikan itu betul atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena mereka ahlul batil. Jadi jangan marah ya, saya bilang orang-orang Wahabi itu ahlul batil, mujassimah, musyabbih. Karena ini bukan kata saya. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sementara orang ahli sunnah adalah ahlul haq. Maka saat dua berita datang, satu dari ahlul batil, satu dari ahlul haq, berita ini tidak bisa dikompromikan. Satu bilang A, satu bilang B. Maka jelas-jelas yang diterima adalah berita yang datang dari ahlul haq itu. Berita ahlul batil ditolak. Paham ya? Jelas yang disampaikan orang-orang Wahabi itu salah, fitnah, dan nukilannya tidak betul. Lalu nukilan yang betul bagaimana? Dan dari salafus sholihin yang di dalamnya ada 4 imam tadi. Dengar dengan tawajuh. Yang pertama, ditulis dalam kitab 100 hadis qudsi sahih bahwa sikap ulama salafus sholihin itu, sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, yang kedua tabi'in yang hidup sezaman dengan sahabat radhiyallahu anhu, yang ketiga tabi'in yang hidup sezaman dengan tabi'in. Maka mereka terbagi menjadi dua. Kebanyakan dari mereka dalam mengartikan ayat-ayat mutasyabihat, dalam memahami hadis-hadis mutasyabihat, mereka tempuh jalur ta'wil ijmali. Ta'wil apa? Ijmali. Yani ayat dan hadisnya mereka yakini betul.
tetapi maknanya diserahkan sama Allah dan Rasulnya. Alias tidak membahas Allah punya tempat, Allah punya arah, dan Allah terikat dengan zaman. Semua sifat-sifat makhluk mereka sucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat makhluk itu tidak mereka fitkan untuk Allah. Kenapa? Karena inilah tuntutan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un. Secuil syai'un isim nakirah, bukan ma'rifah. Jadi tatkala Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu laisa kamitslihi syai'un, berarti nafinya nafi total. Sehingga kalau kita mengatakan Allah di arsy, tapi jangan dibayang-bayangkan bagaimana keberadaan dia di arsy. Maka di sini berlawanan dengan laisa kamitslihi syai'un. Di sana ayat muhkamat suruh nafi total, secuil pun jangan samakan Allah dari segi zat dan sifat dengan selain Allah. Tetapi di sini kalau kita mengatakan Allah di arsy, maka sedikit banyak ada kesamaan. Kenapa? Ada samanya bertempat. Juga semana dengan suratul Ikhlas saat Nabi datang ke Madinah, hijrah tinggalkan Makkah, atau menurut sebagian ulama ini surat diturunkan saat Nabi masih di Madinah, di Makkah. Kata orang-orang Yahudi apa? Siflana rabbak, jelaskan bagi kami siapa Tuhan. Orang Yahudi ya tahu, soalnya dalam Taurat itu ada Allah itu siapa. Tapi tanyanya karena pembangkang, bukan bertanya ingin tahu dan amal. Maka Allah turunkan suratul Ikhlas, qul huwallahu ahadun. Tidak Allah sampaikan qul huwallahu wahidun, tapi pakai kata apa? Ahadun. Sampaikan wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Kata-kata ahadun dengan wahidun itu apa bedanya? Kalau wahidun satu tapi masih bisa menerima yang lain, masih bisa menyerupai, masih bisa menerima musyabahat, bisa masih menyerupai musyakala, mumasalah, kemudian tajazi. Sementara ahadun yang aslinya berasal dari kata wahdatun hanya dihapus, diganti dengan hamzah jadi ahadun, artinya esa, dan menolak tajazi, menolak ta'adud, menolak musyakala, menolak mumasalah, menolak musyabahat. Sebagaimana tertulis dalam Lughatul Misbah. Maka ini pendapat kebanyakan salafus salih. Yang kedua adalah sebagian salafus salihin memahami ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat itu dengan jalan memilih ta'wil tafsili. Yakni ayat-ayat mutasyabihat itu diartikan dari sekian makna, mengambil arti yang cocok dengan Allah, bukan mengambil arti yang berlawanan dengan zat keagungan dan kebesaran Allah. Contohnya misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka diartikan apa itu istiwa di situ? Diartikan adalah isti'la. Ini Allah menguasai arsy. Allah apa? Timbul pertanyaan, bukankah Allah itu menguasai semuanya? Bukan cuma arsy saja. Maka dijawab bahwa Allah ingin memberi kepahaman kepada kita makhluk sesuai dengan otakmu itu. Bagi Allah besar kecil sama saja itu. Mau kuasa yang besar dan kecil sama saja. Cuma Allah berbicara, berfirman sesuai dengan kepahaman kita itu. Pahamnya manusia yang punya akal kalau bisa menguasai yang besar, yang kecil-kecil lebih bisa gitu. Jadi sesuai pahamnya kita. Tapi bukan berarti hanya arsy yang dikuasai oleh Allah, yang lain yang tidak dikuasai oleh Allah, bukan seperti. Jadi mana diambil makna istilah atau ta'wil tafsil ini tujuannya apa? Supaya jangan sampai orang-orang yang punya paham minim, paham apa? Dangkal pahamnya itu seperti orang-orang Wahabi itu, yang mengartikan Allah bertengkar di apa? Arsy, yang menyebabkan fatalnya itu jadi sesat karena mereka mensifati Allah dengan sifatnya makhluk.
Itu jawaban ijmali. Sekarang dengar apa kata imam-imam dan sahabat mengenai ayat-ayat mutasyabihat, mengenai Allah, kemudian mengenai hadis-hadis mutasyabihat. Yang pertama, kata Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Taimi Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Tafsir. Kitabnya apa? Tafsir. Di sana beliau tulis kata-kata Ali radhiyallahu anhu, khalaqallahu al-arsya idharul liqudratihi wa lam yattakhidhuhu makanan lidzati. Allah ciptakan ars, tujuannya bukan tinggal di situ, tetapi untuk menampakkan kudratnya, keagungan, kebesarannya, kehebatan. Wa lam yattakhidhuhu makanan lidzatihi, dan Allah tidak jadikan ars tempat untuk tempat tinggal zatnya itu. Yang kedua kata Ali radhiyallahu anhu, kana Allahu wala makana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Allah ada, tidak ada tempat. Jadi di azali. Azali itu sifat Allah azali, sifat qidam. Qadim, qidam adalah ada tanpa sebelumnya tidak ada. Kalau kita kan sebelumnya tidak ada toh, baru ada. Selain Allah semua punya sifat itu. Sebelumnya tidak ada, baru diadakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ada tanpa sebelumnya tidak ada. Jadi bukan tidak ada dulu baru ada. Maka adanya Allah, di saat adanya Allah tidak ada makan, tidak ada tempat, dan semua selain Allah tidak ada. Terus kata Ali apa? Radhiyallahu anhu, wa huwal ana alama alaihi kana. Sekarang Allah, keberadaan Allah itu seperti mana dia ada, dengan sifat azalinya. Jadi kalau disampaikan Allah di ars, nanti terjadi apa? Ada perpindahan, pertukaran, ada bisa dengan cara terbang dan lain-lain. Makanya disampaikan ilatnya itu, fa innahu la yajuzu alaihi at-taghayyuru wa tatayyuru wal intiqalu min halin ila halin. Karena tidak boleh ke atas Allah itu semua sifat-sifat makhluk tadi berubah dari satu keadaan lain, berpindah lewat terbang dari satu tempat-tempat yang lain, dari keadaan ke keadaan yang lain, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain. Ini semua sifat makhluk. Dan sifat makhluk manapun tidak boleh disifati dengan disifat untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Ali radhiyallahu anhu bahwa Allah adalah zat yang kalau saya ulang, yang terbetik di dalam hatimu dan pikiranmu mengenai Allah itu bukan Allah. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Yang terbetik dalam hati dan pikiranmu mengenai Allah itu bukan Allah. Keagungan Allah boleh masuk dalam hati. Bahkan itu satu anjuran, satu keharusan, kecintaan kepada Allah, kehebatan Allah. Tetapi terlintas dalam hati Allah itu atau dalam pikiran itu bukan Allah. Bukan apa? Bukan Allah. Semakna dengan kata-kata Ali yang kedua tadi adalah katanya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih saat beliau ditanya mengenai Allah. Su'ilal Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih anillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah ditanya mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau jawab, kana kama huwa yakunu ala makan. Jadi Allah ada dengan sifat azali, ada tanpa ada permulaan, tanpa ada apa? Jadi ada tanpa tidak ada dulu. Dan di saat Allah ada itu tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada zaman, tidak ada. Kemudian Allah ada selamanya itu seperti mana punya sifat azali tadi. Jadi Allah punya dua sifat, banyak sifat. Saya ralat banyak sifat diantaranya adalah azali dan abadan. Jelas ya? Sekarang apa kata Imam Malik mengenai ayat-ayat mutasyabihat yang sering dinukilkan oleh orang-orang Wahabi, disebutkan ke Imam Malik, itu adalah nukilan yang salah, nukilan yang tidak betul.
Nukilan yang betul dari Imam Malik adalah rahmatullah alaih. Yang pertama, sama juga nukilan ini dinisbatkan ke Ummi Salamah, kemudian Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaihim atau radhiyallahu anhu. Sufyan bin Uyainah itu adalah gurunya Imam Syafi'i rahmatullah. Apa kata mereka? Annahum fassaru istiwa Allahi ala arsyihi biqaulihim al-istiwa'u ma'lumun wa la yuqalu kaifun wal kaifu ghairu ma'qulin. Mereka mentafsirkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu dengan kata-kata mereka istiwa sudah ditahu. Maksudnya ditahu itu adalah bukan ditahu itu istiwa seperti raja-raja duduk di atas singgasana, bukan itu. Itu pahamnya Wahabi. Maksudnya adalah istiwa ditahu ya itu ayat Al-Qur'an. Istiwa adalah ayat Al-Qur'an dan maknanya diserahkan sama Allah. Jangan bahas kaif, keadaan. Kenapa? Karena keadaan wal kaifu ghairu ma'qulin. Kamu bahas keadaan itu adalah sifat Allah. Aklan tidak layak, tidak cocok untuk Allah, tidak pantas untuk Allah. Ini nukilan, salah satu nukilan yang betul. Sementara nukilan yang salah dari yang dinukilkan oleh orang-orang Wahabi yang dinisbatkan ke Imam Malik rahmatullah alaih adalah saat Imam Malik ditanya mengenai istiwa, beliau jawab al-istiwa ma'lumun wa so'alu anhu bid'atun wal kaifu majhul. Apa kata Imam Malik menurut Wahabi? Bahwa istiwa itu ya ditahu. Seperti mana raja-raja duduk di atas singgasana. Dan bertanya mengenai istiwa adalah bid'ah. Wal kaifu majhulun. Itu Allah duduk seperti raja-raja duduk di atas singgasana. Cuma cara duduknya tidak ditahu. Jadi nisbat duduknya Allah di atas arsy itu, bertengkernya Allah di atas arsy itu ada, tetapi keadaannya bagaimana tidak ditahu. Berbeda dengan nukilan yang sahih tadi. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Jangan kamu bahas mengenai kaif karena kaif itu adalah sifatnya makhluk. Dan aklan sifat makhluk tidak boleh difitkan untuk Allah. Atau Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Dan makna istiwa bukan seperti yang dipahami oleh orang Mujassim, orang Wahabi. Ini istiwa yang layak, yang cocok sama Allah, yang maknanya itu Allah sendiri tahu. Yang kita sebut dengan ta'wil apa? Ta'wil ijmali. Yang berikutnya lagi, apa kata-kata Imam Syafi'i mengenai ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat? Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, amantu bima ja'a anillahi subhanahu wa ta'ala ala muradillahi subhanahu wa ta'ala wa amantu bima ja'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman, kata Imam Syafi'i, kepada ayat-ayat mutasyabihat yang datang dari Allah, yang dengan makna yang dimaksud oleh Allah, bukan seperti yang dipahami oleh akalnya orang-orang Mujassim dengan memaknai makna zahir itu. Dan saya beriman kepada hadis-hadis yang mutasyabihat yang datang dari Rasulullah SAW bersama dengan kepahamannya Rasulullah SAW, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Mujassim. Itu kata Imam Syafi'i jelas. Maka Imam Syafi'i adalah bagian dari ulama salaf yang memaknai ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat dengan cara ta'wil ijmali, bukan ta'wil tafsili. Apalagi mau dibilang Imam Syafi'i itu mengartikan ayat istiwa, bahwa istiwa alal arsy itu Allah berada di atas arsy atau di langit. Jelas itu fitnah itu. Terus apa kata Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau ditanya mengenai istiwa? Maka beliau jawab, al istiwa'u kama akhbaro
la kama yakhturu lil bashar. Istiwa seperti mana yang diberitakan, bukan seperti mana yang terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Manusia yang mengatakan Allah itu bertengkar, tetapi bagaimana keadaan bertengkar jangan dibayang-bayang. Jelas bukan pendapat Imam Ahmad itu. Sahibul Khisal Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan Hanabila itu, beliau menukilkan kata-kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, man qala Allahu jismun la kal ajsami kafar. Barang siapa yang berkata bahwa Allah punya badan, punya jisim, tetapi tidak seperti badan-badannya orang lain. Ini badan-badannya selain Allah, ciptaan Allah itu. Maka orang itu telah menjadi orang kafir. Satu lagi kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Kata Imam Abu Hanifah, Allahu yatakallamu la bi alatin wala harfin wa nahnu natakallamu bi alatin wa harf. Allah berfirman, berkata-kata tanpa dengan alat dan tanpa huruf. Alat berbicara lidah, alat berbicara mulut. Kemudian suara yang keluar itu di situ nampak huruf-huruf. Allah berbicara tanpa alat bicara, tanpa huruf. Sementara kita berbicara dengan alat bicara dan huruf. Seperti ini juga yang ditulis oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Saat beliau menceritakan kisah Nabi Musa berbicara dengan Allah, wa kallama Allahu Musa taklima. Kata orang Wahabi, bagaimana bisa Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf? Itulah laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada alat bicara Allah, masih ada mirip dengan Allah. Berarti bertolak belakang dengan laisa kamitslihi syai'un dan qul huwallahu ahad. Kalau berbicara ada hurufnya, masih bertolak belakang dengan tuntutan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'un dan qul huwallahu ahad. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari nukilan sebagian yang kita sampaikan tadi mengenai pendapat-pendapat ulama salafus salihin yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, jelas tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat, berkeyakinan sebagaimana pendapat Wahabi, pendapat Mujassimah dan Musyabbihah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan salah paham, kita ikuti Imam Asy'ari itu bukan ikuti Imam Asy'arinya, tetapi ajaran yang beliau bawa cocok dengan ajaran salafus sholihin. Sama juga orang-orang Hanafi, imam akidah mereka adalah Imam Maturidi, bukan yang diikuti Imam Maturidinya, tetapi ajaran Imam Maturidi yang sama dengan ajaran apa? Salafus sholihin, sahabat sezaman dengan Nabi, kemudian tabi'in sezaman dengan sahabat, tabi'in sezaman dengan tabi'in. Maka orang Wahabi jangan salah paham. Satu saya sampaikan, baru sudah lihat orang Wahabi itu selalu gayanya seperti itu. Tatkala kita ikuti Imam Rasulullah lewat Imam Syafi'i, mereka bilang, untuk apa lewat imam? Untuk apa taklid? Langsung ke Rasul saja. Sekarang kita ikuti Imam Asy'ari dalam akidah. Yang beliau sampaikan itu cocok dengan salafus sholihin. Apa kata orang Wahabi? Untuk apa ikuti Imam Asy'ari? Ikuti Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lebih dalam ilmunya. Padahal mereka sendiri tidak ikut Imam Syafi'i. Seandainya klaim mereka itu betul, bukan hanya di bibir saja, sudah tentu mereka tidak akan jadi orang Wahabi. Sudah jadi madhab Syafi'i. Jadi bahasa-bahasa ini tujuannya untuk membodoh-bodohi orang-orang awam. Maka ingat usul yang saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita tidak akan tergelincir, kita tidak akan tersesat. Semoga bermanfaat. Subhanallah.